Kenapa kita hari ini bermujahadah, sholat 5 waktu di masjid, tutup aurat dengan sempurna, baca Al-Quran setiap hari, pandang mata dijaga, tidak maksiat, tidak bergunjing, tidak fitnah orang, tidak makan riba, tidak tipu orang, tidak korupsi, tidak sogok, tidak menyogok. Kenapa kita lakukan itu, Pak? Karena kita ingin masuk surga tanpa transit di neraka, itu maksudnya. Kalau hanya sekedar mendapatkan surga, Bunda, maaf, cukup syahadat saja masuk surga. Enggak sholat dia, enggak sholat, enggak haji dia, enggak haji dia, tapi dia syahadat, nanti ujung-ujungnya masuk surga. Tapi nanti dia akan tersiksa di kubur, di mahsyar, dihabiskan dosa dia semua. Tapi ada orang hadirin sekalian yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. 5 janji Allah kepada mereka di 5 alam yang berbeda. Di dunia Allah berkahi rezekinya, di kubur dibebaskan dari siksa kubur, menerima catatan amal dari sebelah kanan, melintasi sirat secepat kilat, dan masuk surga tanpa hisab. Itu janji Allah kepada siapa? Orang yang menjaga sholat 5 waktu di masjid. Buat siapa? Bapak-bapak. Ibu-ibu tak wajib ke masjid, boleh ke masjid. Tapi kalau penuh masjid, ibu-ibu lebih baik gimana? Di rumah. Tapi kalau kita bapak-bapak di laki-laki, Pak, minta maaf ke ibu-ibu, maaf. Kalau tidak uzur, Pak, memang tidak ada alasan untuk tidak ke masjid. Uzur itu sakit, banjir, kebakaran, ada kerusuhan, tak mampu, nggak boleh. Kemarin COVID ya, uzur. Tapi kalau tidak uzur, wajib ke masjid. Abdullah bin Maktum, sahabat Nabi yang buta, datang ke Rasulullah SAW minta izin, ya Rasulullah, aku ini buta, kalau aku ke masjid nyusahin orang, boleh nggak aku sholat 5 waktu di rumah? Nabi kasihan, Pak. Abdullah, boleh kamu di rumah. Langsung turun Jibril alaihissalam menegur baginda Rasulullah SAW. Dikatakan, ya Rasulullah, coba tanya kepada Abdullah, apakah dia mendengar azan atau tidak? Dipanggil, ta'ala ya Abdullah, apakah kau mendengar azan? Dikatakan, dengar ya Rasulullah. Wajib bagimu sholat 5 waktu di masjid. Buta, ini tak buta nih. Tak ada alasan sholat di rumah. Paham, Pak? Terus apa lagi ancamannya? Apa lagi ancamannya hadis sekalian? Kata Rasulullah, suruh ingin aku kumpulkan pemuda-pemuda, lalu aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi SAW mengancam akan membakar rumah laki-laki yang sholat fardu di dalamnya. Ini teriak-teriak free Palestine, free Palestine, bebaskan Masjidil Aqsa. Gimana Masjidil Aqsa mau Bapak bebaskan kalau masjid samping rumah diboikot? Masjid samping rumah tak pernah didatangi. Mau ke Palestina, bebaskan Masjidil Aqsa. Mimpi. Nggak mungkin. Apa kata Rabbah Yahudi? Kami tak takut dengan senjatanya orang Islam, tak takut dengan jumlahnya orang Islam. Yahudi Israel itu bangga takut dengan perekonomiannya orang Islam. Yang kami takutkan kalau sholat subuh di masjid-masjid mereka seperti sholat Jumat. Ini kalau sholat subuh di masjid ini, Pak, apa nama masjid kita nih? Baitur Rahman. Berapa sah sholat subuh sini? Mana Pak Imam? 1, 2, 3. 45 kali 3. 15 kali 3. 45 orang. Jumatan? Aduh. Oh, mungkin yang sisanya itu sholatnya di Mekah mungkin ya. Wali Allah. Mulai hari ini, Pak ya. Percuma kita merayakan Maulid Nabi, ngaku cinta Rasul, mau ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sholat di rumah, sholat sendirian. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sholatnya berjamaah. Ya, dia suka menghidupkan sunnah dan sholat berjamaah. Saya mendapat kefahaman sholat berjamaah ini, Pak, di Bali, Pak, 24 tahun yang lalu. Saya mendengar hadis tadi Nabi akan membakar rumah orang. Lalu spontan saya berdoa sama Allah. Spontan ini, Bapak boleh tiru boleh tidak. Waktu itu saya angkat tangan berdoa sama Allah, ya Allah, aku bersumpah, wallahi
demi namamu ya Allah, demi Allah saya bersumpah tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid berjamaah dengan sengaja sampai mati. Bersumpahnya. Kok sampai mati lama kali? Kalau besok mati sampai besok aja ya. Tapi udah 24 tahun hijrah belum mati-mati, tapi nggak lama lagi mati, pasti mati. Semua kita lihat ini nggak lama lagi. Saya tengok-tengok wajahnya lama lagi ya Pak, nggak sampai 100 tahun lagi ya. Nggak usah takut juga, takut mati-mati, nggak takut mati. Allah kata Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah siapa mereka? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Bangun tidur ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Bayangkan Pak, bangun tidur aja ingat Allah, ada doanya. Tapi ada nggak dibaca doa itu tadi pagi? Jarang. Saya sering tanya jamaah, jujur, siapa baca? Nggak ada. Islam ini mengatur semua ya Pak. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ada doanya. Bangun tidur ada doanya, masuk toilet ada doanya, keluar toilet ada doanya. Ibu-ibu lihat cermin, ada doa bercermin itu. Pakai baju ada doanya, mau makan ada doanya, makan buah ada doanya, minum susu ada doanya. Selesai makan ada doanya, keluar rumah ada doanya. Ini orang muhibbin itu begitu Pak. Doa semua. Naik kendaraan ada doanya, jalan datar ada doanya, jalan mendaki ada doanya, jalan turun ada doanya, jalan belok-belok ada bacanya, jalan rusak ada bacanya. Nabi ajarkan. Lewat jembatan ada doanya. Hari ini banyak orang Islam lewat jembatan dia klakson 3 kali Pak. Dibilang penunggunya minta dikelakson. Ini musyrik, bahaya, khurafat ya. Siapa yang tahu doa lewat jembatan? Ada? Doa makan tahu. Allahumma ya Rabb sallim sallim. Ya Allah Tuhanku selamatkan aku, selamatkan aku. Kita lewat jembatan di dunia, fikirnya jembatan sirat. Ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku. Ada doa pemendek jalan, Bapak tahu nggak? Kalau Bapak mau ke Bandung, baca doa itu, insya Allah pendek itu jalan. Mau diajarkan doanya nggak, Bu? Doa memendekkan jalan. Bismika Allahumma ahya wa tidur. Duduk, tapi sopir jangan baca, bahaya. Allahu Akbar. Lihat masjid salawat, lihat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'bud illallah, isyarat jalan gigi doa sama Allah. Mudah-mudahan satu hari tempat ini menjadi masjid ya Allah. Ada pikir gitu Pak. Saya dakwah ke Australia berapa tahun lalu. Dari airport dijemput sama panitia, lalu disuruh khutbah Jumat di satu masjid. Namanya Masjid Tempe di Sydney. Habis khutbah Jumat di sana, lalu saya tanya sama pengurus masjid, kenapa masjid kalian tidak ada kubahnya? Masjidnya nggak ada mihrabnya, nggak ada mimbarnya, nggak ada kaligrafi di sini. Kenapa masjid ini begini? Dia bilang, Ustaz, ini baru kamu beli. Ini bangunan baru kami beli. Sebelumnya gereja, Ustaz. Ya, yang beli orang Minang yang ada di sana. Komunitas orang Minang di sini. Sekarang ada surau di sana dibangun juga. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah, kalau dakwah dia buat, kalau dakwah kita buat, tempat peribadatan orang kafir jadi masjid. Tapi kalau dakwah ditinggalkan, masjid bisa berubah jadi gereja, jadi museum bisa. Paham ya? Maka mulai hari ini kalau benar-benar cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah SAW, buatlah dakwah, lanjutkan kerja Nabi. Datangi semua orang, yang suka datangi, yang tak suka datangi. Ya, besarkan Allah, agungkan Allah, ajak umat masuk ke dalam masjid. Karena masjid ini tempat peradaban. Dari masjid kita bangkit,
Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi tak buat pasar. Yang Nabi buat pertama masjid. Apa masjid pertama yang dibangun Nabi? Ada yang tahu? Masjid apa yang pertama dibangun Rasulullah? Masjid Kuba. Nah, kalau umrah tuh ziarah ke sana tuh pasti masuk rute itu. Ya, semoga semua berangkat umrah, amin. Ibu-ibu mau berangkat umrah gratis nggak sama saya? Umrah gratis. Saya baru pulang umrah di sebulan yang lalu. Tapi saya diajak, kalau mau umrah gratis sama saya boleh kita janjian. Janjian di depan Zamzam Tower. Ya. Tiketnya bayar, Pak. Tiket bayar, hotel bayar. Tapi kalau umrohnya memang gratis, nggak bayar. Ya. Siap ya? Ada niat, ada 1000 jalan. Jangan sampai kita mati, kita belum injakkan kaki di tanah suci. Allahu Akbar. Ngaku cinta sama Rasulullah SAW, tapi tak pernah ziarah ke makam Rasulullah. Ngaku cinta sama Rasulullah, tidak ada niat berangkat haji umrah. Makkah Al-Mukarramah adalah kotanya Rasulullah, tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wajib kita mencintai kota Makkah, karena di sana ada Ka'bah. 2 rakaat sholat di depan Ka'bah, kata Rasulullah, lebih baik daripada 100.000 rakaat di luar Ka'bah. Tapi sahabat tinggalkan itu Ka'bah untuk pergi ke Cina, pergi ke Afrika, pergi ke Indonesia, menyebarkan agama. Khuruj fisabilillah.